sebagai pendahuluan untuk peringatan kita bersama dalam konteks mencari ilmu. Kita melihat atau mengambil satu hikmah yang digambarkan dalam satu bait nazam, ala la tanalul ilma illa bisittatin, ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'ulika an majmu'iha bil bayani. Suatu bait nazam yang populer dikenal oleh anak-anak, yang menjadi suatu motivator, penggerak agar mempunyai suatu greget himmah yang kuat. Ingat, ala tanamul ilma, harus diingat baik-baik bahwa Anda tidak akan mendapatkan satu ilmu pengetahuan kecuali dengan memenuhi syarat 6. Akan saya terangkan satu persatu, adalah zakaun wa hirsun wastibarun wa buwatun wa irsyadu ustadin wa zamani. Yang pertama adalah zakaun, artinya pikiran yang terbuka, kecerdasan berpikir, ada kemauan keras. Hirsun, kemauan yang keras, keinginan, hasrat yang tinggi. Yang ketiga adalah wastibarun, mempunyai suatu ketahanan, kesabaran. Yang keempat adalah wabul ghotun, artinya bekal untuk agar kita bisa sampai kepada satu tujuan, baik bekal itu bersifat materi atau imateri, pengorbanan waktu, pengorbanan materi, dan lain sebagainya. Ini wabul ghotun. Yang kelima adalah wa irsyadu ustadin, bimbingan seorang guru. Bagaimanapun kita mempelajari dan mencari satu ilmu tanpa bimbingan, petunjuk, arahan seorang guru, maka kita akan tersesat dan kurang efisien. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya dan bahkan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu tul zaman, harus panjang waktunya, cukup panjang waktunya. Di tengah-tengah zaman sekarang yang mungkin manusia cenderung untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang singkat, yang instan, namun syarat yang keenam yakni harus lama zamannya, lama waktunya ini memang suatu syarat yang efektif untuk keberhasilan mencari ilmu. Meskipun sekarang zaman sudah canggih, kita belajar melalui YouTube, buku-buku sepertinya sudah tidak berlaku, kurang lagi diperhatikan, dianggap kurang efisien. Kita memberi gambaran sesuatu yang sederhana, yang bisa kita pahami
Artinya sesuatu yang klasik dengan yang modern, sesuatu yang penuh dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan seni, dan sesuatu yang diselesaikan secara singkat, yang modern, yang lunak, yang instan. Batik saja kalau printing itu cepat produknya, hasilnya banyak. Kalau yang tulis lama. Ini hal yang dimaklumi oleh kita semua. Namun juga tidak dipungkiri bahwa harga sesuatu yang lama, konon contohnya batik tulis, jauh lebih mahal daripada batik printing. Padahal kalau dilihat, batik printing itu lebih sistematis ya, lebih tepat. Batik printing itu namanya cetak, di samping tepat, akurat, juga cepat dibuat. Sedangkan kalau tulis itu hasil karya tangan manusia yang manual, gerakannya tidak setepat mekanik. Namun demikian, batik tulis mempunyai banyak seni. Gerakan manusia, gerakan tangan manusia, bukan gerakan mesin. Ya, perjalanannya, gerakannya dari nol sampai seterusnya, ini mengandung nilai-nilai seni. Manakala kita kurang konsentrasi, manakala kita konsentrasi, manakala kita membayangkan sesuatu, ini ada muatan-muatan imateri, sehingga tanpa disadari karya batik tulis ini nilainya lebih tinggi daripada batik printing. Ini berkenaan dengan tulus zaman. Kenapa namanya belajar itu perlu cukup waktu yang panjang, tulus zaman. Artinya bahwa kita tidak perlu kecil hati dengan metode yang kita jalani, yang kita lakukan. Dalam hal ini mengaji kitab Al-Qanun fit Tibb dengan cara mungkin dianggap klasik, mungkin dianggap kurang efisien. Namun demikian kita harus yakin bahwa di tengah-tengah perjalanan ini mengandung beberapa keuntungan dan manfaat. Jadi tidak perlu kecil hati. Ini sebagai komentar untuk penyemangat. Berkenaan juga dengan hal-hal tadi, bahwa kita berangkat dari kegelapan, kita berangkat dari kebodohan. Kebodohan itu artinya pikiran kita masih gelap. Kalau gelap tuh mau berjalan susah. Melangkah satu langkah kaki saja sudah susah dalam kondisi gelap. Boro-boro kemudian melangkah lebih jauh, melangkahkan kaki selangkah saja susah dalam kondisi gelap. Artinya kita masih belum tahu menahu misalnya tentang bahasa Inggris. Mumet, bukan sekedar mumet, namanya orang lagi gelap, dalam kondisi gelap, ya sudah betul-betul gelap, tidak bisa ada bayangan apapun. Dari nol besar, tidak tahu menahu apa di bahasa Inggris. Kemudian kita kecil hati. Padahal kita semua ini berangkat dari kegelapan, dari kebodohan, dari tidak tahu sama sekali, total. Namun kemudian ketika himmah, kemauan kita keras, di malam yang gelap gulita, saatnya bumi berputar
dalam rotasinya menjumpai fajar. Di situ ada suatu pancaran dari bayangan sinar matahari yang belum secara langsung menyoroti bumi ini, fajar. Setelah tengah malam yang gelap gulita, kemudian bergeser, di situ ada fajar. Masih tetap gelap, fajar, subuh masih gelap. Bergeser lagi waktu ini menjelang isyraq, artinya jam 6 pagi kurang lebihnya muncul matahari masih kemerah-merahan. Itu juga masih belum 100% terang, masih meraba-raba, Kemudian berjalan lagi waktu itu sampai jam 7, jam 8, jam 9, waktu duha. Namanya waktu duha, di mana benda-benda yang kita lihat, objek-objek yang kita lihat semakin terang, semakin terlihat indah dan cantik di saat duha. Namanya bahwa duha. Terus bergeser sampai dengan pada puncaknya, yaitu zuhur, di saat matahari berada di tengah-tengah kita. Jelas semua. Itulah proses waktu. Artinya kenapa saya terangkan bahwasanya kita ini berangkat dari kegelapan. Fajar saja belum, apalagi waktu duha, apalagi waktu zuhur. Jadi masih buta, apalagi kemudian kita mempelajari bahasa Inggris dengan versi ini lahjahnya India, gaya bahasanya dari orang India. Meskipun ada grammar, tatanan, susunan bahasa, namun mungkin kita sedikit asing konon katanya. Masih rambyang. Belum lagi kita dituntut untuk memberi suatu peralihan terjemah, translate ke bahasa Indonesia. Ini juga diperlukan suatu kecermatan lagi, sehingga mampu dan siap untuk diterjemahkan dalam bentuk cetak, bukan setengah-setengah. Ketika kita ini sudah mahir memahaminya tentang bahasa. Makanya saya sering mengatakan pada siapapun yang secara khusus mempelajari bahasa Inggris, saya katakan bahwa acquisition of a language is not easy. Penguasaan kemahiran berbahasa apapun itu tidak gampang. Bukan sekedar mufradat, vocabulary, bukan. Nah, maka dari itu kita maksudnya tidak perlu kecil hati. Kita belum menginjak masa zuhur, boro-boro fajar saja belum. Yang hadir ini mungkin diantara mayoritas yang saya ajak untuk mengikuti pelajaran atau pengajian Al-Qanun Fittib dalam berbahasa Inggris ini berangkat dari nol. Gimana lagi bacanya, bagaimana lagi susunannya, masih raba-raba. 1 jam saja muatannya 60 menit. 1 menit aja muatannya 60 detik. Artinya bahwa kita menghafalkan satu kalimat, satu kata, itu juga perlu diulang-ulang.
yang tadinya samar-samar semakin jelas. Tuh. Saya sendiri, apalagi saya dalam usia penurunan, cara berpikirnya usia udah tua, menghafalkan udah tua, tidak seperti menghafal ketika masih muda. Dalam sistem biologi seperti itu, kalau lagi berkembang enak, segar. Ketika pada puncaknya tinggal masa inhitot, penurunan. Jadi cara berpikir menghafalkan menurun, tidak setajam ketika dulu saat waktu zuhur. Kalau udah asar melemah lagi, apalagi menjelang maghrib. Tuh, Anda ini saya lihat masih banyak kesempatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Banyak kesamaan, kemiripan kata-kata. Kemiripan kata-kata. Seperti dear fit. Apa? What is the meaning of dear fit? Dear fit. Dear fit. Apa artinya? Mengalahkan. Hah? Mengalahkan. Mengalahkan. Dear fit. Dear fit. Dear fit. Kalau dear fit beda. Ucapan dear fit dengan dear fit. Dear fit. Nganggar dear fit. Dear fit. Apa itu? Pakai V dengan pakai F beda. Di samping ucapannya beda, ya, tapi dalam pendengaran mirip sekali sehingga kita sulit untuk membedakan. Ya ini kan perlu kecermatan dan perlu kita semangat menghafal, meneliti, mengamati, mencermati, dan seterusnya.